Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Santun TV, yaitu kelanjutan dari pinjam nama ya, part selanjutnya. Dan kemarin kalau nggak salah ingat ya, setelah si Jago mengetahui sifat asli dari si Ibab dan dia membuat dia yang sangat-sangat jengkel dan marah, tapi ini membuat situasi berbahaya untuk si Jago ya. Nah, kira-kira gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Langkahku berat tapi tekadku baja. Di tiap sujud ku temukan kekuatan. Sabar jadi pedangku, iman jadi perisaiku. Hanya pada Allah ku gantungkan harapan. Bangkitlah Masyul Official, bakar peri jadinya jiwa. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Santun TV-nya, dan juga tentunya Masyul Official ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya. Amin ya. Dan langsung aja bre ya, pinjam nama part 4-nya kita play. Welcome to Santun TV. Korban kredit Bang Ibab. Ibab, Sebel banget sama si Ibab. woi Ibab, Kirain kembali udah kau sini tobat, Ibab. tapi masih aja. Dasar kenjir biadab, cicilannya bayar woi. Woi Jago, mana duitnya? Wah, tuh kan didatangi kan. Bang BC dan kepanjangan debt kolektor, dengarkan dulu penjelasanku bang. Bukan aku yang ambil kredit dengan abang, tapi si Ibab itu dia yang beli motornya bang. Tetap nggak bisa bre, masalahnya Awalnya lu dia yang bilang tanda pinjam KTP tangan. untuk mengajukan kredit Nggak bang. bisa. Lalu dia janji akan membayar cicilannya Tetap bang. kalah. Tapi ujung-ujungnya dia gak bayar Masalah bang. data kalah. Aku ini korban bang, dia pelaku. Jadi oke ya bang, bukan salahku ya bang. Aku jalan dulu ya bang, permisi bang. Tunggu, Nah, sini kau. Bang jangan galak-galak ya bang. Sini. Enggak, aku pasti dipukulin. Ayo sini. Gak mau, abang kasar dan tidak lembut. Aku pasti dipukulin. Sini bang, aku janji aku berubah. ngomongnya lembut kok. Nah sini bang, abang baca paragraf ini bang. Pihak kedua akan membayar cicilan sebesar 15 juta per bulannya kepada pihak pertama. Nah, sekarang baca lagi pasal ini bang. Apabila pihak kedua tidak membayar cicilan atau terlambat, maka pihak pertama berhak menyita barang pribadi pihak kedua seperti rumah, perabotan, motor, pakaian, kursi roda bapaknya, istri, anak, dan organ dalam pihak kedua sebagai kompensasi ganti rugi. Coba lihat pihak kedua. Ditandatangani oleh nah, Ayo dibaca siapa namanya. Jago Baca anjing. kan. Jago bin Pok Kuroyo. Jago bin Gokur. Itu kan namamu. Bang, katanya kau bisa lembut. Mana udah lembut kayak ini? Lembut belum? Lembut kan? Lembut. Tolong. Ya, mau gimana lagi, salah bre, apa penternya nggak bisa. guys. Terima kasih ya Bang Ibab. Ini pertama kalinya aku naik motor anak laki-laki David. Anak laki-laki Hebat sekali David. motor ini, tarikannya kuat sekali. Nanti gede aku mau seperti Bang Ibab, bisa beli motor anak laki-laki David. Ya udah guys, aku jalan dulu ya. Dah. Oke. Keren ya, Bang Ibab sekarang udah sukses. Suksesnya banyak. Padahal Nipu dulunya tuh. kan pelmen yang suka malak orang. Ya, namanya juga manusia. Apabila mau berusaha ya pasti bisa berubah. Bener, Nanti gede itu aku masuk beli akal. motor anak laki-laki David. Kalau lebih cocok jadi debt collector motor. Apa? Enggak. Debt collector. Beda banget lo sama bestinya, si Bang Jago. Dari dulu ngono-ngono wae. Iya ya, padahal Bang Jago punya otak yang lebih waras ketimbang Bang Ibab. Ya, namanya juga manusia. Gak semua orang bisa berubah. Ada yang sudah nyaman di zonanya sendiri, akhirnya tidak mau berusaha dan hidupnya Itu gitu-gitu masuk saja. akal. Padahal seandainya dia mau melangkah keluar dari zona nyaman, dia bisa menjadi lebih baik. Sampah selamanya bakal menjadi sampah. Tolong guys, Waduh, bawa pelur dia. tolong aku guys. Waduh, kenapa wajah abang bonyok kayak perkedel? Waduh, kenapa wajah abang bonyok kayak tahu gejol? Tahu gitu. Waduh, kenapa wajah abang bonyok kayak pantat oplet? Waduh, Sudah dimakan abang semua. mau bonyok lagi enggak bang? Aku dikejar-kejar sama debt collector guys. Abang ini suka ngutang di mana-mana. Dasar pemalas.
pengen beli barang tapi malas kerja. Nah, Pantasan nasibnya gitu-gitu doang. Abang mau bonyok lagi enggak? Pas Mau bonyok bukan aku lagi yang enggak? ngutang, tapi aku diminta bayar cicilannya. Udah deh bang, kalau udah salah jangan bohong bang. Beneran, aku dipercaya oleh Ibab. Kok bawa-bawa nama Bang Ibab sih? Dia kan udah sukses. nah, Sukses apanya? Dia yang pinjam nama aku untuk kredit tapi malah gak bayar. Udah dengki fitnah pula. Waduh. Aku gak fitnah. Bang nyicil apaan sih? Motor anak laki-laki David. nah, Maksud abang, motor anak laki-laki Davi yang dipakai Bang Ibab itu cicilan pakai nama Bang Jago. Benar Tono. Dia meminjam KTP ku untuk kredit motor. Nah. Awalnya aku pinjamkan karena aku anggap sebagai kawan baikku dan aku percaya dengannya. Tak taunya dia kredit motor mahal dan tidak membayar cicilannya. Nah. Karena perjanjian kontrak kredit memakai identitasku. Akhirnya aku yang dibodoh dan dikejar debt collector. Sedangkan dia berkelana bebas di tempat lain. Abang ada bukti nggak kalau abang dilibatkan? Ini dokumen perjanjiannya. Dan ini STNK motor atas namaku. nah. Ya juga ya. Ini plat motornya sama dengan motor Bang Ibab. Berarti kepemilikan motornya memakai nama Bang Jago, tapi motornya dipakai Bang Ibab. Nah, Gimana sih? Masa KTP dipinjamin ke orang lain untuk kredit? Iya udah tahu gak aman. Ya itu karena aku sangat percaya dengan Ibab. Tak disangka dia malah Jangan. begitu denganku. Lu walaupun Dia telah sahabat mengkhianati baik lu, kepercayaanku saudara dan lu, mencelakakan jangan lu diriku. pinjamin Wah, nama. geram juga aku dengarnya. Ayo kita bantuin guys. Jangan dong. Kalau Bang Ibab ditangkap, ntar kita gak bisa boncengan lagi pakai motor anak laki-laki David. Nggak gitu juga. Aku punya ide. Nah, apa idenya si Tono nih, Be ya? Langsung aja lah kita ke part N-nya. Let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part N-nya, pinjam nama part N-nya ya. Langsung aja, Bre. Ya, kita belai. Apa Welcome rencana to Tono, Santun Bre? TV. Kayaknya nggak semudah itu, Bre. Pinjam nama part N. Tidak Enak. bisa. Menurut hukum negeri Otni, kalau memang Jago menyerahkan KTP dan ikut tanda tangan sendiri, maka secara hukum perdata, Jago dianggap sebagai debitur yang sah. Argumen motor sebenarnya untuk Ibab tidak menghapus kewajiban Jago kepada leasing. Benar. Karena leasing tidak ikut dalam kesepakatan rahasia antara Jago dan Ibab. Benar. Artinya, kewajiban membayar cicilan dan melunasi hutang tetap ada di pihak Benar Jago. banget, nggak bisa. Tetap masalah perdata Wah, ini gak kalah. adil. Ibab yang pakai motornya, tapi kok aku yang ditagih? Secara hukum di negeri Otni, posisimu cukup lemah karena secara formal yang tercantum dalam perjanjian kredit adalah namamu sendiri. Lagian siapa suruh kamu meminjamkan identitasmu kepadanya? Benar. Aku pinjamkan karena aku percaya dia. Siapa suruh kamu percaya dia? Ya Nah. karena dia temanku. Siapa suruh kamu berteman dengannya? Kan aku mau menolong dia. Siapa suruh kamu? Siapa suruh? Heran. Cuma bisa ngomel tapi gak bisa kasih solusi. Bener. Balik panti jompo aja lah. Lancang! Lancar. Sebelum ada masalah kau tak pernah berpikir secara matang. Bener. Setelah kena masalah kau kalang kabut dan mulai menyalahkan orang lain. Engkau sendirilah biang masalahnya. Ampun Pak Bambang. Sebenarnya Bang Jago kebingungan dengan masalahnya. Dia butuh solusi, Pak. Iya pak. Saya sekarang resah, gelisah, ketakutan, trauma dan fobia dengan gedoran pintu pak. Saya takut kena cari karakter jago belah. Hukum aja, Terjadi Pak. Dia belah. tadi udah lancang. Gak gitu ya bego ya, Dipo ya bego ya. Begonya. Baiklah. Sebenarnya ada satu jalan keluar. Gak usah bayar lah, kan motornya gak dipakai Bang Jago. Tidak bisa. Oke. Karena Jago sendirilah yang secara sadar dan tanpa paksa menyerahkan identitasnya serta menandatangani kontrak kredit. Artinya, Jago telah resmi menjadi debitur. Oke. Apabila Jago tidak membayar, malah dia yang dituduh wan prestasi. Bener. Motor Bang Ibab. Tidak bisa. Karena ikatan kredit hanya Jago dengan leasing. Justru yang akan disita adalah barang atas nama Jago. Secara perdata, ini memang urusan Bang Jago dengan pihak leasing. Bener. Tapi secara pidana, Bang Ibab membujuk Bang Jago untuk meminjamkan identitasnya dan memberikan janji palsu kepada Bang Ibab. Padahal dia gak bayar cicilan. Bener. Artinya, Bang Jago bisa melaporkan Bang Ibab telah melakukan penipuan. Tidak bisa. Tidak bisa. Ibab mungkin akan terjerat hukum pidana dan dipenjara atas perbuatan penipuannya. Namun pidana hanya menghukum perbuatannya, bukan otomatis membatalkan semua akibat perdata. Jago tetap harus menyelesaikan kewajibannya. Bener. Berarti aku tetap gak bisa lepas dari kredit ini dong. Apakah gak ada cara lain, Pak? Biarkan aku berpikir. Selain jalur hukum, pasti ada jalur lainnya. Jalur dukun pak, biar aku yang santet. Jangan pakai ilmu gaib dong. Jalur otot pak, biar aku bonyok mukanya. Jangan. Nanti kamu yang kena pidana. Terus? Jangan lihat aku dong. Aku di sini kan yang paling goblok. Gak bisa apa-apa kecuali ngedit foto. Apa? Coba ngomong sekali lagi. Jangan lihat aku. Bukan. Setelah itu. Aku goblok. Bukan. Setelah itu. Setelah aku goblok, bapak goblok. Kamu bisa ngedit?
Bisa dong, karena aku pakai aplikasi ini. Bisa ngedit video, foto, bahkan bisa bikin pakai AI. Aplikasi apa itu? Gak tahu kan belum ada endorse masuk. Saya punya solusi. kasihan banget mendapat endorse ya. Oke Tina, sudah sampai. Makasih ya Ibab sayangku, cintaku, kekasihku, tempat aku mendapatkan tumpangan Pen- gratis. Maksudku, pacarku. Besok aku jemput lagi ya. Oke, Penipu, Babi. Maksudku, penipu. Ibab. Ayo kiss dulu. Jago. Wah, so sweet ya kalian. Aku jadi sakti. Ini Sakne. siapa, Bab? Oh, ini bukan siapa-siapa kok. Oh gitu, bukan siapa-siapa. Kalau pinjam duit pasti carinya aku. Jago, bisa gak jangan bahas di sini? Utangku pasti ku bayar kok. Udah pergi sana. Main ngusir aja nih. Kamu ini siapa? Jangan sok akrab dan cowok yang mapan. Jujur berduit dan punya motor anak laki-laki David. Anak Meskipun laki-laki paling jelek David aja dipamerin sempurna mulu. sekali. Maaf. Aku datang ke sini untuk mengenalkan seorang kawan untukmu. Halo. Halo. Wah, siapa ini kok? Nampaknya ganteng, gagah perkasa dan atletis. Pasti itunya besar. Itunya besar. Maaf. Siapa ini? Kenapa kamu membawa aku bertemu dengan orang yang mukanya jelek, najis, dan hina sekali? Gak usah. Faktanya memang begitu. Nah jadi, orang ini namanya Jago. Dan aku Ibab. Loh, kamu bukannya jago? Bukan, nama aku adalah Ibab. Dan yang menandatangani kredit itu si Jago. Orangnya itu tuh. Masa sih? Permainan apa ini jago? Sudah jelas-jelas aku adalah Ibab. Kau jangan lempar tanggung jawab kredit padaku. Oke. Benar kan Tina? Wah, besar sekali ototnya. Aku jadi pengen. Dasar betina murahan. Kamu tidak murah. Kau masih mau mengelak? Ini dia buktinya. Kok bisa Wah, gitu? habis. Kau pasti mengubah KTP-mu. Ini, aku kasih lihat KTP asliku. Kau bisa berubah jadi jago. Sini biar ku lihat dokumennya. Habis. Oh, rupanya kamu yang namanya jago. Nice job, Dipo. Berarti aku sudah gak ditagih lagi kan? Ya, sekarang aku akan memberikan pelajaran kepada karakter yang milik Hinjir itu. Tidak. Habis lu. Udah selesai. Aduh, ya habis ya Bre ya. Nah Bre, itulah tadi ya kita menonton episode dari Satu TV. Jadi persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan secara hukum ya Bre ya, karena secara masalah perdata tetap kalah, yang meminjamkan nama tetap kalah. Dan walaupun ada kasus penipuan, tetap yang nipu ya cuma dapat hukuman, ya itu tadi ya, hukuman pidana. Tapi sementara untuk kasus yang dia rugikan tetap dari pihak yang dipinjamin namanya yang rugi banget ya, tetap harus bayar kreditnya. Maka dari itu Bre, apapun alasannya, apapun tujuannya, siapapun dia, jangan pernah lu pinjamin nama untuk ngutang. Titik. Jangan pernah ya, apapun alasannya jangan pernah. Gue udah pernah ngalami dan gue nggak mau lagi keulang lagi. Titik. Siapapun jangan pernah lu pinjamin namanya ya, apapun alasannya itu ya. Oke lah Bre ya, itulah hikmah yang bisa kita ambil. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video rasan selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapen.